Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi jumratil mu'mininal muttaqin fa ayyadana bil ukhuwatil islamiyyatil matinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pengurus IKADA Cianjur beserta keluarga besar yang sangat kami hormati dan kami muliakan, pengurus IKADA Pusat, pengurus IKADA Sukabumi, pengurus IKADA Cianjur, para mudarrisun, wal asatidzah dan para pengusaha serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bertatap pikiran, bertatap hati, bertatap perasaan secara offline, secara langsung. Mungkin selama ini silaturahim kita hanya online karena ada COVID-19. Insya Allah sekarang coronanya sudah bager, sudah baik, karena udah ada ibunya Omikronnya. Jadi dia gak lagi marah sekarang ini, sudah ada ibunya. Jadi kalau dia marah, kata ibunya, nah jangan galak-galak ya, jangan jahat-jahat, kan gitu. Akhirnya dia jadi ngerti sekarang, sudah menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Yang berbahaya malah Luhut Kron yang masih berbahaya gitu, sama Megatron ya, mungkin itu kali yang masih sangat berbahaya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan kami sangat bahagia sekali pada hari ini bisa diterima sama anak-anak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, khususnya yang dari Cianjur ya, dengan hati yang sangat terbuka ya, dengan penuh kekeluargaan dan sangat friendly sekali. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Dan kalau ada hal-hal yang kurang baik dari kawan-kawan pengurus pusat, sekali lagi mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Kemudian Darut Taqwa, alhamdulillah sampai hari ini dia tetap eksis dan terus berjalan, walaupun jumlah muridnya baru mendekati 1.000 orang, tapi bagi kami yang namanya pesantren besar dan berkualitas itu bukan cuma pada sisi kuantitasnya, tapi pada sisi kualitas. Alhamdulillah pendidikan berjalan dengan baik, bahasa juga berjalan dengan baik insya Allah ya. Dan anak-anak semuanya masuk ya di pesantren, tidak ada yang belajar secara offline atau dari jarak jauh selama kurang lebih 2 tahun masa COVID-19. Alhamdulillah, karena pesantren itu mengajarkan bukan cuma transformasi pengetahuan aja pada anak-anak, tapi yang lebih penting dari itu adalah menanamkan nilai, bagaimana nilai kejujuran, nilai keikhlasan, nilai tanggung jawab, nilai kepemimpinan dan sebagainya. Itu yang kita harus tanamkan. Belum lagi pesantren itu harus mengajarkan kehidupan yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara belajar yang benar, bagaimana cara berbahasa Arab, berbahasa Inggris yang benar, bagaimana cara disiplin benar. Itu semuanya harus dengan langsung oleh guru. Kalau tidak mungkin ya anak bisa tahu bagaimana cara hidup yang benar. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Jadi Darut Taqwa ini tetap eksis dan bahkan alhamdulillah tadi kalau melihat asramanya itu sekarang di setiap asrama dan kamar itu ada MCK-nya. Jadi anak-anak nggak perlu lagi mandinya itu keluar ya, keluar dari asrama mereka ya. Sudah ada MCK-nya semuanya setiap kamar ya, kayak begitu. Kalau dulu kita mungkin bisa jam-jam di pancoran ya, oh di Cekepong, di Kalikumpa ya,
Iya, di Kali Kumpak dulu Ustaz jam-jam ya. Dulu mah agak sedikit nakal ya. Dulu, tapi kalau sekarang mah enggak. Soleh, Pak Soleh enak ya. Cianjur insya Allah soleh ya. Apalagi jadi pengurus ya, sudah punya tanggung jawab ya, seperti itu. Jadi ya, mohon maaf aja ya. Biasanya saya juga punya kawan-kawan, teman-teman dari Gontor itu, yang dulunya waktu pesantren itu nakal-nakal, sirir, tahu sirir ya, yang agak magrum gitu ya, agak magrum atau murokbal gitu ya di pesantrennya. Tapi setelah dia tamat dari pesantren pada sukses. Ya seperti Ustaz Jam-Jam lah, alhamdulillah sukses ya, jadi pengusaha kan. Iya kan kayak gitu ya. Ahok, Acong juga ya kan. Alhamdulillah sukses jadi pengusaha. Jadi kadang-kadang karena mereka itu kreatif, sebetulnya bukan nakal, itu biasa ya. Namanya juga anak-anak, hanya mereka bagaimana menyalurkan ide, inspirasi ya, kreativitas. Mungkin ya kita waktu itu nggak paham ya, padahal itu baik. Nyatanya setelah tamat sukses ya, pada berhasil. Bayangkan aja nih, yang ada di sini di hadapan kami yang khususnya dari Cianjur, wajahnya bukan cuma soleh dan solehah, tapi orang-orang sukses semuanya ini ya. Alhamdulillah, amin. Darut Taqwa akan semakin besar, insya Allah, apalagi kalau didukung oleh para alumninya, para keluarga besarnya. Jadi jangan takut. Di anggaran dasar rumah tangga itu syarat menjadi anggota IKADA minimal 1 tahun pernah belajar. Itu kan anggaran dasar rumah tangga. Tapi kalau bagi saya minimal pernah minum air 1 gelas di Darut Taqwa, dia berhak untuk jadi anggota IKADA. Nggak harus 1 tahun ya, tidak harus 1 tahun. Buat apa lama-lama ya? Kenapa dipersulit kalau bisa dipermudahkan ya seperti itu. Jadi kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lain, semuanya insya Allah sama. Kemudian alhamdulillah tadi itu cerita sedikit ya tentang pesantren, dan mohon doanya mudah-mudahan Darut Taqwa ingin tahun 2026 yang akan datang ini ingin membuat kelas, namanya kelas excellent. Kalau sekarang mungkin kelas reguler, kalau nanti kita juga ingin bikin kelas excellent, di mana pengajaran sains, teknologi diajarkan dengan menggunakan bahasa Inggris, umpamanya matematik, fisika, biologi, kimia, ekonomi, semuanya diantarkan dengan menggunakan bahasa Inggris langsung, tidak lagi berbahasa Indonesia. Toh pelajaran agama aja bisa kita ajarkan langsung menggunakan bahasa Arab, kenapa tidak untuk sains atau teknologi? Kemudian doakan juga yang kedua, kita ingin punya kampus putra secara terpisah. Kalau tanahnya sih insya Allah sudah ada ya, yang beri walaupun baru 1,5 hektar di daerah Cigombong itu, dan sekarang sedang kita bikin gambarnya ya, gambar bangunannya. Insya Allah ya kita ingin sih ada kolam renang di situ ya, ada flying fox segala macam lah untuk area bermain anak-anak laki, malah ada lapangan sepak bolanya dan sebagainya. Doakan ya pada kalian semuanya, mudah-mudahan tahun 2026 sudah bisa kita rintis untuk kampus putra yang baru, sehingga yang di Cibinong itu hanya untuk kampus putri aja. Alhamdulillah IKADA Cianjur ini sudah dibentuk dan tadi sudah berjanji, berarti mereka sudah sah jadi pengurus IKADA Cianjur. Kalau sudah sah, tolong dijalankan dengan baik, tolong dikembangkan ya IKADA Cianjur itu dengan sebaik-baiknya. Kalau pepatah dulu mengatakan apa? Inna fi aidikum amron munazzoba wa fi iqdamikum hayataha. Jadi diletak punggung kalian semua lah organisasi IKADA Cianjur ini. Kalau orangnya kreatif seperti Ustaz Jam-Jam, insya Allah ya IKADA Cianjur akan jauh lebih maju lagi.
Jadi jangan takut sejam-jam ya, walaupun sedikit ya, walaupun antum qalil hadal yaum lakin ahsan ya, sedikit tapi insya Allah ya terbaik ya, ya seperti itu. Jadi tolong dikembangkan dengan sebaik-baiknya ya, jangan sampai dibiarkan, dikembangkan dengan baik. Kemudian kita juga ingat ya, ketika Khalifah Abu Bakar itu beliau dilantik jadi khalifah pertama, melanjutkan estafet risalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Fa inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum. Sesungguhnya aku sudah diangkat menjadi khalifah untuk kalian semua, tapi aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Betapa sang khalifah itu sangat tawadu, humble ya, very humble, sangat tawadu sekali beliau itu. Padahal dia salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Wa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku berada dalam kebaikan, kalau aku tetap konsisten ya membela agama dan umat, maka tolong bantu, dukunglah aku. Wa in asa itu fakumuni. Tapi kalau aku melanggar, durhaka, khianat kepada umat, maka bangun, stop, lengserkan aku. Kira-kira begitu. Karena siapa? Sang khalifah. Jadi nggak ada salahnya. Jadi khalifahnya ditaati itu ada syarat. Selama dia taat kepada Allah. Kalau sudah nggak taat kepada Allah, nggak perlu taat kepada khalifah. Apalagi kita ya, ya apalagi kita. Tapi boleh sejam-jam 2 periode jadi pengurus Ikada, atau jangan 3 periode aja ya. Ingat. Khawatir Ustaz Jamil itu pakai 3 periode gitu. Karena survei menunjukkan Ustaz Jamil itu 73% didukung oleh rakyatnya, oleh anggota Ikada Cianjur. Calon dewan ya. Iya. Jadi tolong jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian mulai sekarang kami harap satukan visi misi dan tujuan. Bangun kebersamaan yang baik ya, sebagaimana Allah kasih contoh dalam sholat berjamaah. Kan dalam sholat berjamaah itu kita ada satu imam, satu ketaatan, satu visi, satu arah, satu kiblat, satu gerak dan satu langkah. Semuanya itu serba satu imamnya, satu komando semuanya. Kadang-kadang apa yang Allah ajarkan itu implementasinya di luar, kita nggak ikuti gitu ya. Padahal sholat berjamaah itu kan 27 kali lipat ya pahalanya daripada sendirian. Tapi kita kadang-kadang nggak pernah berjamaah, nggak pernah bersama-sama. Tolong ya, kebersamaan ini dijaga dengan sebaik-baiknya oleh kalian ya, khususnya Ikada di Cianjur. Kemudian bangun organisasi Ikada ini secara profesional. Artinya kami yakin sekali kalian ini sudah mengerti ilmu tentang organisasi, tahulah mengelola organisasi. Ya bayangin aja, jam-jam itu kan sebagai event organizer ya. Makanya untuk menata-nata hal seperti ini, wah bagi beliau tuh sepele ya, sangat mudah sekali kan kayak begitu. Jadi kalau umpamanya Cianjur ini penataannya lebih buruk daripada yang lain, wah itu bukan jam-jam, yang Ustaz Jamil kan event organizer, dia tahu ya bagaimana cara memanage suatu kegiatan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Cianjur ini kan lebih baik lagi ya dalam mengelola kegiatan ini. Diawali aja sudah sangat baik, insya Allah diakhiri juga akan baik juga ya, seperti itu. Jadi tolong kemudian setelah itu dibikin apa yang namanya program kerja dengan baik. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, insya Allah sebentar lagi akan kami berikan kepada seluruh pengurus yang ada di cabang. Dalam bikin program kerja ya bikinlah program yang singkat, yang simple, tidak usah yang muluk-muluk. Paling tidak dijalin terus ya kebersamaan, ukhuwah, silaturahim. Di situ kan nanti ada yang namanya saling menolong satu dengan yang lain, bisa dibangun kerjasama yang baik. Alhamdulillah kan kita punya nih Cianjur sangat potensial. Saya sangat di samping ya juga
bahagianya luar biasa. Tadi pagi-pagi ketemu dengan Acong, ya kan? Di jalan apa itu Acong? Di jalan apa? Sabo? Awal jajan, alhamdulillah ya. Dan diperkenalkan ya sate Marangi ya. Ya dari kemarin itu pada nanya, yang enak di mana sih sate Marangi Cianjur? Alhamdulillah tadi Acong ya, dan susah payah tadi. Ya insya Allah akan berikan kebalasan kebaikan yang berlipat ganda untuk Acong ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak yang bisa dikerjasamakan ya, satu dengan lain. Dengan adanya IKADA ini bisa dikerjasamakan, seluruh keluarga yang ada di Cianjur minimal itu bisa terbangun ya dengan baik, bisa saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya kayak begitu. Saya ingat di Gontor itu bangun yang namanya BLK ya, Balai Latihan Kerja. Akhirnya Gontor itu punya database para pengusaha seluruh Indonesia. Kemudian para pengusaha itu memberikan pelatihan di Gontor itu bagi alumni yang mereka nganggur, kebetulan jobless ya, belum punya pekerjaan. Akhirnya di training di sana. Setelah itu mereka langsung disalurkan oleh para pengusaha kakak-kakaknya juga yang jadi pengusaha ya, alumni Gontor itu sendiri. Jadi saling membantu sehingga tidak ada lagi alumni yang nganggur ya, yang jobless. Itulah pentingnya ada semacam ikatan keluarga ya semacam ini. Insya Allah Cianjur juga akan seperti itu ya, karena banyak pengusaha yang sangat potensial ya. Kemudian dalam organisasi, karena IKADA ini non profit, kalau independen tadi udah dijelaskan, karena non profit, jadi tentunya tidak ada nilai untung rugi secara materi ya, yang di IKADA ini dikerja lillah. Maka kita ingat dengan pesan Nabi itu, adunya mazru'atul akhirah. Jadi mari ya kita jadikan ladang dunia ini untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya, sebagaimana tema ini. Jadikan dunia ini ladang kita beramal sebaik-baiknya untuk kita menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata orang Kulon say you live for paradise gitu ya. Jadi banyaklah menabung kebaikan selama hidup untuk meraih surga. Jadi orang barat aja yang nggak ngerti ya itu hadis Nabi, dia tahu ya seperti itu. Kemudian kepada kawan-kawan sekalian, kita semuanya harus menjadi orang yang sukses. Tapi tidak cukup hanya menjadi orang sukses. Kalau sudah sukses, jadilah orang yang bernilai, orang yang bermanfaat. Karena orang yang sukses itu banyak yang ego, banyak yang pelit, banyak yang nggak peduli, banyak yang nggak mau berbagi satu dengan lain. Tapi kalau orang bermanfaat, orang bernilai, insya Allah. Sebagaimana kita punya moto untuk santri Darut Taqwa itu apa? Santri Darut Taqwa di mana berada, di situ dia tumbuh, berakal, berdaun dan berbuah lezat. Insya Allah kalian walaupun sudah besar-besar tapi tetap masih sebagai santri yang senior. Insya Allah kalian tumbuh dimanapun berada, termasuk di Cianjur ini, dan kalian akan berbuah lezat yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas ya, khususnya di Kabupaten Cianjur ini. Dan insya Allah permintaan tadi ya kita akan pertimbangkan, dan kita wajib untuk saling membantu. Umpamanya ada alumni yang punya lembaga perlu guru bantuan dari Darut Taqwa, insya Allah ya, asal nanti diberitahukan dan sebelum anak-anak kelas 6 itu tamat. Jadi biasanya kita sebelum tamat, nah sebentar lagi bulan April akan musyawarah kelulusan kelas 6. Jadi tolong disampaikan berapa orang dan ia punya kemampuan apa kira-kira ya, seperti itu. Kemudian kepada kawan sekalian, mumpung bulan Sya'ban akan berakhir dan menjelang kita menyambut bulan yang sangat agung yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan, tidak ada salahnya kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Sebetulnya memaafkan itu bukan cuma bulan Sya'ban, bukan cuma bulan Ramadan. Kapanpun kita harus selalu saling memaafkan. Tapi mungkin inilah momen yang sangat penting buat kita karena jarang bertemu satu dengan lain. Kami
dari pesantren terpadu dan takwa beserta pengurus ibadah. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. La'allana min ibadihil muttaqin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat bertugas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.